Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Mr. Ali Meji Maki. Dan saat ini Mr. Ali Meji Maki mengikuti sholat Jumat yang pertama di bulan Syawal tahun 1445 Hijriyah. Tepatnya yaitu tahun 2024 Miladiyah, dulur. Dan sholat Jumatnya di Masjid Baitur Rahim, Balak Kidul, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Masjidnya besar, dulur, tingkat lagi dan mewah ya, bagus lah. Jamaahnya juga banyak banget ya di bawah itu. Kalau yang atas masih belum terlalu banyak. Karena dusun Balak Kidul ini kan square, dulur, persegi maksudnya. Yang dari Sumber Gelonggong, Impres, Manggisan itu juga menuju ke Masjid Jami' Baitur Rahim ini. Alas-alasan ke barat juga menuju ke Masjid Baitur Rahim ini ya. Pokoknya yang di selatannya sungai, ya Sungai Balak itu kan ada yang memisahkan Balak Lor dan Balak Kidul, dulur. Ya, pokoknya alhamdulillah lah jamaah membeludak. Mulai dari adik-adik kecil dan juga rekan-rekan remaja, pemuda, putra-putri ya, tua muda berbondong-bondong menuju ke masjid, sehat ya semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu, apabila telah ditunaikan sholat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah banyak-banyak, la'alakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Ini surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah itu surat yang ke-62 ayat ke-10 ya. Luar biasa ini, agar kita ini sholat dulu baru kemudian mencari rezeki kembali ya. Bahkan yang toko-toko dan sebagainya tutuplah ya, biar menghormati Jumat ya. Memang ada anjurannya untuk tutup. Kemudian yang laki-laki menuju ke masjid ya, ikut sholat jamaah Jumat. Rekan-rekan semua, dulu-dulu semua, ada juga ini hadis Nabi ya. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin, itu sebaik-baik hari, tala'at alaihi syamsu, di mana matahari terbit, adalah Yaumul Jum'ati. Yaumul Jumu'ati adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adamu. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannata. Pada hari itu ia juga dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha. Rawahu Muslimun. Dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari surga. Jadi ini keutamaan Jumat, dulur. Ini hari yang terbaik ya. Sholat wajib itu kan yang bagus adalah berjamaah. Tapi di antara kelima-limanya itu adalah sholat subuh jamaahnya yang terbaik. Namun kalau dalam satu minggu itu yang terbaik sholat berjamaah subuh di hari Jumat. Banyak ustadz-ustadz yang menerangkan seperti itu ya. Dan luar biasa, kita biar ingatlah. Dulur, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu, qala, ia berkata,
Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a, ya barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, dengan sempurna, ya membaguskan wudunya, disempurnakan maksudnya. Thumma atal jumu'ata, kemudian mendatangi sholat Jum'ah, fastama'a wa anshota, kemudian ya mendengarkan khutbah dan diam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati, maka diampunilah dosa yang ia lakukan antara hari itu sampai Jumat yang lalu, wa ziyadatu thalathati ayyam, ditambah 3 hari. Ya, 1 minggu itu berapa hari? Antara Jumat menuju Jumat 7 hari kan? Tambah 3 hari berarti 10 hari, insya Allah begitu ya. Wa man massal hasa, ya, dan barang siapa menyentuh kerikil, artinya main-main pada waktu khotib berkhutbah tidak mau mendengarkan, faqad lagha, maka benar-benar tidak ada gunanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sholat Jumat itu kan memiliki keutamaan tersendiri, dapat menghapus dosa-dosa kecil, dan sebelum berangkat ke masjid itu disunahkan melakukan wudhu di rumah. Dan pada saat khotib menyampaikan khutbahnya itu kita wajib mendengarkan dulu. Dilaranglah kita berucap yang tidak bermanfaat, ya, berucaplah, berkata buruk, dan setiap sesuatu yang mengganggu konsentrasi mendengarkan khutbah, seperti itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jum'ah ke Jum'ah, wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna, adalah mukaffiratun itu kafarat, penebus, ya, ma bainahunna, atas dosa-dosa yang dilakukan di antara kesemuanya itu, ya, dari sholat maksudnya dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ya, kesemuanya itu maksudnya, ya. Idza junibatil kabairu, selama dosa-dosa besar dijauhi. Itu seperti itu, dulur. Luar biasa banget. Namun gitu, dulur, ada sunnah-sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib sebelum sholat Jumat itu ya disuruh mandi. Bahwasanya mandi di hari Jumat itu adalah sunnah muakkad. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur itu kebanyakan. Dan pendapat ulama yang lain bahwasanya mandi Jumat adalah wajib, ya. Mereka yang berargumen demikian ini dengan perintah mandi dalam hadis, ya, ada di hadis, nanti kita bacakan mudah-mudahan begitu. Seperti ini, wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah balik, muttafaqun alaih. Seperti itu, dulur. Kalau yang sunat muakkad tadi, ya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma,
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Muttafaqun alaih. Apabila salah seorang di antara kalian datang sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Seperti itu, ya. Dan perkataan ulama lainnya, ya adapun mandi adalah lebih utama, menunjukkan kepada sunnah dan menambah keutamaan. Ya. Wa'an Samurata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Samurah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa yaumal jumu'ati," barang siapa yang wudu pada hari Jumat, "fabiha wa ni'mat," maka beruntunglah ia pada hari itu. "Wa man iktasala fal guslu afdalu," ya, dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih baik baginya. Begitu tidur. Dan disunahkan menyempurnakan, ya, dalam kesucian dan kebersihan untuk apa? Mendatangi sholat tidur. Nah, kita akan lihat bersama nanti masjidnya seperti apa, ya. Kita kelilingi dari atas, dari bawah. Kalau dari bawah ya jarang karena full yang bawah, ya. Sehingga Mr. Ali Maiji ke atas ini di Masjid Baitur Rahim itu luar biasa. Kita akan bacakan satu kali lagi untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Salamana radhiyallahu anhu, dari Salman radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati, seorang laki yang mandi pada hari Jumat, wa yatadahharu mastata'a min tuhrin, ya, dan bersuci diri semampu ia bersuci, wa yaddahidu min duhnihi, memakai minyak atau wewangian, au yamassu min tibi baitihi, kemudian ia keluar ke masjid, ya, keluar dari rumahnya ke masjid, thumma yakhruju fala yufarriqu bainatsnain, tidak memisahkan antara dua orang yang duduk untuk dilompati, ya. Ya, jadi tidak mengganggu duduknya orang itu, ya. Kadang ada kan yang melompati dua orang yang sedang duduk, misalnya seperti itu, ya, sudah rapat. Nah, tidak melakukan itu, ya, tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk untuk dilompati itu. Tsumma yusolli ma kutiba lahu, kemudian ia mengerjakan sholat sesuai dengan yang telah ditentukan baginya. Tsumma yunsitu idza takallamal imamu, kemudian ia diam, ya, idza takallamal imamu, ketika imam khatib sedang berkhutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka pasti dosanya diampuni di antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Itu tidur hadis riwayat Bukhari. Namun ada juga hadis yang sering dibacakan di Jumat juga, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man iktasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi jinabat, didusi kabeh mulai
ujung rambut hingga ujung kaki. Ya kaya wong jinabat iku dulur atus gede. Tsumma raha fis sa'atil ula. Kemudian berangkat di saat pertama. Faka'annama qarraba badanatan. Maka seolah-olah ia itu berkorban unta. Wa marraha fis sa'ati tsaniyah. Barang siapa berangkat di saat yang kedua, faka'annama qarraba baqratan. Maka seolah-olah berkorban seekor sapi. Wa marraha fis sa'ati tsaliyah. Dan barang siapa berangkat saat ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqrana. Maka seolah-olah ia berkorban seekor apa? Yang ketiga ya. Ya, seolah-olah berkorban seekor kibas yang bertanduk. Wa marraha fis sa'atir rabi'ah. Dan barang siapa berangkat di saat keempat, faka'annama qarraba dajajadan. Jimnya itu kalau bisa memang nggak berdesis ya, dajajadan. Maka seolah-olah berkorban seekor ayam. Wa marraha fis sa'atil khamisati. Dan barang siapa berangkat di saat yang kelima, faka'annama qarraba baydatan. Ya, seolah-olah ia berkorban sebutir telur. Faida kharajal imam, lalu apabila imam keluar untuk berkhutbah, maksudnya ya, hadratil malaikatu yastami'una dzikra. Yastami'una dzikra. Maka para malaikat pun hadir mendengarkan dzikir. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Begitu ya, luar biasa dan top banget ya. Dan Anda kalau memohon ya di hari Jumat ini, insyaallah, bukan insyaallah lagi ya, niscaya Allah mengabulkan permohonannya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati faqala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan apa? Hari Jumat, faqala, beliau bersabda, fiha sa'atun, pada hari itu ada suatu saat la yuwafiquha 'abdun muslimun, apabila ada seorang muslim wa huwa qaimun, yang sedang yusalli yas'alullah syai'an, yusalli yas'alullah syai'an, kemudian ia memohonkan sesuatu kepada Allah, ya, illa a'tahu iyyahu, niscaya Allah mengabulkan permohonannya. Ya, itu seperti itu Tudor. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya menunjukkan bahwa saat itu memang sangat sebentar. Muttafaqun alaih. Oke dulur, mudah-mudahan bermanfaat dan Anda semuanya sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan bisa kita amalkan apa yang sudah diungkapkan tadi, begitu ya. Anda pantau terus channel ini karena tiap waktu nanti ada momen-momen terbaru tentang berbagai macam tema ya. Just buat Anda semuanya dan sukses selalu, hutangnya habis semuanya ya. Tidak memiliki hutang lagi, bisa membayar, maksudnya entah dari mana rezeki itu datangnya. Yang penting halal, halal, halal. Oke? Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. menikah dilakukan dalam sekedar bertaubat dan terbukti dari perbuatan dosa yang dilakukan. Mereka menghadirkan penyesalan dalam diri atas kesalahan dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Nomor 3, bisa berniat bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dan yang terakhir, mengembalikan tanggungan atas hak-hak yang telah kita ambil dari orang yang telah kita sakiti. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Inilah kodrat kita sebagai manusia yang mengharuskan kita untuk selalu menjadi Tuhan. Namun itu dari sekarang bahkan sia-sia Allah berfirman Al-Quran dari agar mampu dalam semangat Allah hingga berpisah serta saya betul-betul kesayangan saya menetapkan setiap amal kesayangan kepada sosial masyarakat. Amin amin ya rabbal La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi wal kainat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala majlis wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzah 'anil ismiyati wal jahri was zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd, ibadah rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi al-mannan al-qawaid fil kitabihi al-qawaid fil kitabihi al-Qur'an la yusrifu fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqati wal ma'ruf wal islahi bainan nas
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat kami beliau mengawali khutbah ini lan rumiyin kula wasiat untuk diri kula pribadi lan ugi dumateng panjenengan sedaya. Monggo kita sama-sama ningkataken takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi nglampahi sedaya perintah-perintah sesuatu nabi sedaya cegah-cegah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelantan peningkatan iman lan takwa menika namun saged diperoleh kelawan kalih perkawis ing menika dengan melaksanakan perintah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa tambah dan juga bisa kurang. Tambah iman itu kalau taat marang Gusti Allah, lan syukur iman itu kalau nglakoni kemaksiatan. Selain meningkatkan iman dan takwa, kita dituntut bersemangat untuk selalu bersyukur atas sedaya nikmat paring Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin apabila Allah memberikan cobaan dari musibah atau permasalahan dalam kehidupan kita, nikmat Allah menerima lebih besar dari segala musibah dan cobaan yang kita hadapi dalam hidup dunia ini. Di antara nikmat Allah yang patut kita syukuri saat ini menika nikmat sehat dan nikmat umur panjang, sehingga kita bisa terpanggil bangsa menikmati bulan suci Ramadan yang sangat istimewa, bulan yang penuh rahmat seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilipat gandakan seluruh amal saya itu. Jumatan pertama bulan Syawal 2024